Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Doda Sutrisna, CGP Angkatan 7 dari SMPN Negeri 14 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada modul 1.4 mengenai aksi nyata budaya positif. Pada aksi nyata budaya positif ini, yang saya lakukan diantaranya kesepakatan kelas, pengimbasan budaya positif dengan rekan sejawat, dan komunitas praktisi pada rumpun guru seni budaya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan kembali budaya positif pada anak di lingkungan sekolah, agar mereka mampu menyaring dampak negatif dari budaya luar. Budaya positif merupakan keyakinan atau nilai-nilai dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai nilai-nilai yang diyakini di sekolah. Budaya tersebut berisikan kebiasaan-kebiasaan yang sudah disepakati bersama dan dijalankan dalam kurun waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan zamannya, serta keberpihakan pada anak sesuai tujuan pendidikan Alur Ki-Hajar Dewantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arka Andre dari kelas 8C. Hari ini saya akan memberikan testimoni tentang kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas merupakan suatu kesepakatan yang berisikan hal-hal yang telah disepakati bersama kami para murid dengan guru sebelum memulai proses pembelajaran, seperti hadir tepat waktu, menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, menerapkan budaya santun, saling menghormati, dan tertib selama pembelajaran berlangsung. Apabila kami melanggar kesepakatan tersebut, maka
kami akan menerima konsekuensi pelanggaran kesepakatan tersebut. Terima kasih Pak Doda dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan wakil kepala sekolah, rekan-rekan tidak ada TU di sini ya, dan rekan-rekan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini hari kelima kita bekerja seperti biasa ya. Setelah kemarin 2 minggu lebih libur, bagi yang libur. Hari ini kita mendapat kesempatan yang sangat berharga. Ya, kita akan mendengarkan sharing ya, bukan materi, pengalaman ya yang jelas dari Pak Doda terkait dengan status Pak Doda sebagai Bapak ya, sebagai calon guru penggerak. Dan kegiatan diseminasi ini adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk melengkapi sekian banyak tugas CGP. Rekan-rekan, apa yang akan disampaikan oleh Pak Doda bukan hal baru sebetulnya ya, tapi lebih kepada reminder, hal yang mengingatkan kita kembali. Kadang-kadang karena sudah lama mengajar, sudah lama berinteraksi dengan siswa, ada hal-hal yang terlupakan. Sepertinya itu hal kecil, tapi sebetulnya hal-hal yang nilainya sangat besar ya. Dan bagi anak itu akan sangat berdampak. Yang jelas yang harus kita ingat, semua siswa di samping memiliki kekurangan, memiliki kelebihan. Setiap siswa unik. Bagaimana kita memperlakukan mereka, memberi pembelajaran ya, bukan pelajaran dalam tanda kutip ya, sehingga anak-anak bisa bebas menjadi diri mereka dengan merealisasikan, membuat karya berdasarkan potensi mereka. Ngalang-ngilangi ya, mal panjang-panjang, tos terkiat, yuk nggak beres. Ya, sakit tuh Pak Dodanya. Gimana sih? Awalan. Dan nanti mungkin akan ditambah juga oleh Gurina ya, yang sudah menjadi guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Doda yang akan kita dengarkan selalu ya, doa saya dan saya yakin doa kita semua tidak hanya menjadi tambahan amal baik karena kita mendengarkan kebaikan, tapi juga kita bisa menerapkan itu dalam kegiatan belajar mengajar maupun berinteraksi dengan siswa di lingkungan sekolah juga di luar sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakedap dia pas menyerahkan dari Pak Doda ke saya, Pak Doda asa deg-degan gitu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru. Alhamdulillah di SMP Negeri 14 ini
ada beberapa guru yang sudah menjadi CGP, diantaranya Pak Doda dan juga Bu Leni. Bu, ternyata Bu Leni juga CGP. Bu Leni? Iya, ikut seleksi ya, ikut seleksi tahap ke-1, lolos administrasi tahap ke-1 di angkatan ke-7 ya, Bu Leni. Ke-8, oke. Ke-8 dan juga ada Pak Ogi dan juga Bu Rika Merdeka. Bapak dan Ibu, untuk CGP ini, alhamdulillah di sini banyak Bapak dan Ibu yang guru muda, tapi tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu guru senior, karena tidak hanya CGP saja Bapak dan Ibu, kita juga bisa menjadi pengajar praktik, insya Allah luar biasa Bapak dan Ibu, gitu. Pak Doda, alhamdulillah sudah menginjak bulan kedua ya. Insya Allah Pak Doda hanya 4 bulan lagi menuju bulan ke-6 sampai ke guru penggerak. Alhamdulillah saya beserta teman-teman di angkatan keempat 13 bulan menjalani CGP ini, alhamdulillah luar biasa. Insya Allah saya percaya pada teman-teman guru muda tetap untuk mengikuti seleksi CGP ini. Karena apa Bapak dan Ibu? Karena banyak sekali sharing pengalaman dari teman-teman yang lainnya terkait bagaimana pembelajaran yang berdampak pada murid. Insya Allah banyak ilmu yang kami peroleh pada kegiatan CGP ini. Kemudian saya sering ke Pak Doda ngobrol, Pak Doda moal karaos kegiatana abdi oge anu 13 sasih teu karaos. Alhamdulillah, asalkan saya bilang kepada Doda, kita bisa membagi waktu saja. Tidak sampai begadang, kepada Ibu saya tidak sampai jam pukul 2, enggak. Saya cukup tidur sampai pukul 10, cukup sudah. Besoknya baru kalau ada tugas, dikerjakan lagi. Jadi jangan takut, banyak tugas, betul. Tapi asalkan kita bisa memanage waktu tersebut. Insya Allah kami percaya, saya percaya juga kepada teman-teman di SMP Negeri 14 untuk ikut serta mengikuti CGP ini. Bapak dan Ibu yang berusia di atas 50 tahun mangga untuk ikut menjadi pengajar praktik, sama hanya dengan CGP. Insya Allah banyak pengalaman yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Mangga Pak Doda, hari ini karena ada kewajiban CGP itu untuk mendiseminasikan aksi nyata yang sudah dilakukan selama 2 bulan, kalau nggak salah itu modul 1 ya Pak Doda, modul 1 nantinya ada budaya positif terkait pembelajaran. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu Wakil Kepala beserta rekan-rekan guru yang kami hormati, selamat siang Bu. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Aplikasi kami Pak. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala yang telah memberikan perizinannya kepada saya untuk memberikan kesempatan pada kegiatan ini. Juga saya ucapkan sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir untuk meluangkan kegiatan sosialisasi pada kesempatan hari ini. Next Pak. Mohon izin berdiri Bu. Ya baik Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini adalah bagian dari tugas pada pendidikan CGP, yaitu kegiatan memberikan informasi atau kata Ibu Kepala tadi berbagi share pengalaman dan pandangan-pandangan baru mengenai budaya positif kepada teman-teman di sekolah dalam bentuk pembiasan. Next Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana yang telah kita ketahui,
bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa tujuan pendidikan tiada lain adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai suatu keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak diberikan kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Dan tentunya tugas kita adalah memberikan tuntunan dan pedoman agar mereka tidak kehilangan arah dan mereka dapat menemukan kemerdekaan dalam belajar. Belum Pak, balik lagi yang tadi Pak. Ya, budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang sudah disepakati dan dijalankan dalam waktu lama dengan memperhatikan kodrat alam, kodrat zaman, serta keberpihakan pada murid agar mereka menjadi seorang pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, tentunya setiap tindakan atau perilaku kita di kelas dapat menentukan lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas, baik guru ataupun murid, bisa menjadi suatu kebiasaan yang akan membentuk budaya positif. Budaya positif yang pertama yang harus kita ciptakan itu apa? Tidaklah lain yaitu adalah keyakinan. Keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara guru dan murid. Tujuannya untuk apa keyakinan itu kita buat? Tidaklah lain adalah sebagai pondasi. Bila mana di suatu saat ada permasalahan-permasalahan di dalam kelas, sehingga penting sekali keyakinan atau keyakinan kelas ini dibuat. Mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Barangkali Bapak Ibu ada yang berkomentar, kita sharing saja diskusi. Ibu Rina, hapunten. Sebelumnya mohon izin, Ibu Rina ini senior, kakak senior saya. Tepuk tangan dulu untuk Bu Rina yang super hebat. Jadi, kalau di Kota Bandung, Ibu Rina ini CGP angkatan 1 kalau di Kota Bandung. Tapi kalau di Jakarta secara nasional, beliau ini angkatan 4. Sedangkan untuk saya sendiri itu kalau di Bandung angkatan 2 mungkin Bu ya. Kalau di secara nasionalnya itu angkatan 7. Jadi mohon izin Ibu, minta koreksinya kalau nanti ada kekurangan setelah Ibu Kepala. Bapak Ibu barangkali ada yang bisa kita diskusikan mengenai mengapa harus keyakinan kelas yang dimunculkan bukan peraturan kelas. Recep. Baik Pak, siap. Mengapa harus keyakinan kelas? Karena keyakinan kelas itu di dalamnya terdapat kolaborasi antara guru dengan murid yang telah disepakati. Sedangkan peraturan kelas itu dibuat oleh guru. Jadi satu arah, satu pihak. Jika judulnya peraturan sekolah, berarti itu dibuatnya oleh sekolah. Jadi anak tidak ikut terlibat di dalamnya. Di sini ada contoh, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Kalau kita pakai roda 2 harus menggunakan helm? Agar selamat, betul. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan menggunakan masker dan mencuci tangan? Kira-kira nilai yang didapat dari kalimat ini supaya apa kita? Terhindar dari penyakit, jadi sehat, betul. Tadi di kalimat pertama tujuan kita menggunakan helm, pakai motor roda 2 agar selamat. Tujuan kedua adalah supaya kita sehat.
nilai-nilai keselamatan dan nilai-nilai kesehatan tadi itu tersebut adalah bagian daripada nilai kebajikan. Next, Pak. Jadi nilai-nilai kebajikan itu sebagaimana yang ada pada 6 pilar profil pelajar Pancasila, kalau kita rincikan ada nilai keimanan, keadilan, kehormatan, peduli, jujur, dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan suatu nilai keyakinan di mana keyakinan ini akan lebih memotivasi anak dari dalam. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti serangkaian peraturan secara tertulis. Next, Pak. Contoh sederhana daripada kegiatan praktik membuat keyakinan kelas diantaranya adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini bisa kita lakukan di awal semester, bisa di tengah semester, bisa juga setelah PTS atau PAS, ataupun bisa yang lainnya. Jadi tidak fleksibel di plat 1 tahun 1 kali. Langkahnya bagaimana prosedur pembentukan kesepakatan kelas ini? Sebetulnya saya yakin Bapak Ibu sudah melakukannya, karena pasti dari Ibu Rina juga sudah memberikan, hanya mungkin mengingatkan kembali, hapunten, Ayang Putri, hapunten. Yang pertama, ini dipanggilnya Ayang Putri. Ya, yang langkah pertama saat pembentukan kesepakatan kelas ini, bahwa guru mempersilahkan murid-murid di kelas untuk curah pendapat. Jadi ketika Ibu memasuki awal semester, itu anak-anak hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Jadi guru dipersilahkan murid-muridnya untuk mencurah pendapat tentang peraturan yang akan disepakati di kelas sebelum memulai pembelajaran berlangsung. Kemudian mencatat semua masukan-masukan murid, ditulis pendapatnya di papan tulis. Setelah berpendapat, berdiskusi, anak-anak kemudian mencatatkan apa keinginan impian mereka ketika pembelajaran akan berlangsung di depannya. Setelah mencatat masukan-masukan murid, kemudian menyusun keyakinan kelas secara prosedur. Jadi mengganti jika nanti terdapat kalimat-kalimat negatif, seperti kata depan itu ada jangan, dilarang, tidak, itu kalimat negatif, kita perbaiki menjadi kalimat positif. Contohnya seperti jangan berlari di kelas atau koridor. Kita perbaiki menjadi positif, menjadi berjalanlah di kelas atau di koridor. Setelah muncul atau semuanya dipastikan kalimat positif, kita tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Karena dalam satu kelas itu mungkin ada 30 siswa, bisa terjadi ada pendapat yang sama. Otomatis kita satukan pendapat yang sama itu sesuai dengan nilai kebajikan mereka. Kemudian kita tinjau ulang kembali keyakinan bersama, ditanyakan kembali, anak-anak apakah sudah sepakat kalian dengan keyakinan yang kita buat kali ini? Ketika mereka sudah sepakat, maka anak-anak bisa menandatangani kesepakatan yang telah dibuat, atau juga bisa langsung dilekatkan di dinding kesepakatan kelas agar mudah dilihat oleh warga kelas. Setelah itu baru kita melaksanakan pelaksanaan penegakan kesepakatan kelas itu, serta kita bersedia untuk mengevaluasi penerapan keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Mohon izin, ada satu contoh. Saya kemarin melaksanakan kegiatan kesepakatan kelas. Tadinya mau mengambil sosialisasi bersama itu di saat berlibur, tapi mengingat tanggal 5, tanggal 6 kita SKP harus sudah selesai. Jadi saya mundur lagi begitu Bu. Jadi mendahulukan kegiatan contoh kesepakatan kelasnya. Pak Cep, bisa diputar videonya? Ya. Yang kesepakatan kelas, Pak. Yang kesepakatan kelas.
Jadi ini hanya gambaran saja sebetulnya Bapak Ibu prosedurnya. Untuk pelaksanaannya dikembalikan kembali ke Bapak Ibu. Ya, ada musiknya. Ya, kegiatan kelas yang saya lakukan pada 9 Januari kemarin. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu kalau kita mengikuti berdasarkan urutan prosedur untuk kesepakatan kelas. Next Pak. Ya, next. Iya, di dalam menjalankan keyakinan kelas, tentu saja nanti bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang penerapan penegakan keyakinan kelas selama ini. Penerapan terhadap suatu pelanggaran biasanya dalam bentuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Untuk hukuman ini tersendiri sebetulnya tidak kami sarankan karena ini bagian daripada identitas gagal atau terkesan negatif. Sedangkan untuk konsekuensi ini posisinya positif dan netral. Sedangkan restitusi ini positif juga dan posisinya lebih disarankan untuk menggunakan restitusi. Mengapa hukuman tidak kami anjurkan? Karena hukuman itu yang pertama sifatnya yang tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian sifatnya juga satu arah. Sedangkan konsekuensi itu terencana. Jadi ada keterlibatan, kesepakatan antara guru dengan murid. Next Pak. Ya, ini perbedaannya Bapak Ibu untuk hukuman dan konsekuensi. Di antaranya kalau hukuman itu sudah jelas anak pasti sakit hati ya, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kemudian sesuatu yang menyakitkan dan sifatnya itu paksaan, stimulus. Sedangkan konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Dia dibuat kehilangan, dibuat tidak nyaman, diasingkan tetapi hanya untuk sementara. Next Pak. Ya, next. Ini contoh tadi identitas gagal, negatif positifnya. Next Pak. Ya, Bapak Ibu di sini ada tabel hukuman atau konsekuensi. Kita jawab bersama saja. Kira-kira ini masuknya ke hukuman atau ke konsekuensi? Membuat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mantap. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Siap. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman ketika pelajaran. Hukuman. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki. Murid diminta bertelanjang kaki.
Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman, betul Bapak Ibu. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Sesuai konsekuensi. Dan yang terakhir, memotong rambut murid. Ya, cuma itu saja, memotong rambut murid. Berarti kalau memotong berarti karena mungkin panjang atau bagaimana? Konsekuensi. Karena peraturan ya konsekuen. Peraturannya kebutuhan ya. Ya, jadi untuk memotong rambut murid hukuman atau konsekuen? Ada indikatornya ya. Tergantung kita mungkin jenis memotongnya, mungkinnya kalau misalnya mungkin nanti dari Ibu Rina atau dari Ibu Kepala. Kalau misalkan hanya dia dipotong cepret sudah dia ditinggalkan, itu hukuman kalau menurut saya. Tapi kalau guru tersebut menyelesaikan memotong rambutnya sampai rapi kembali, itu konsekuensi. Jadi mungkin dari saya mungkin itu. Mungkin gurunya harus jaga pangkas rambut begitu. Ya, itu antara perbedaan hukuman atau konsekuensi. Jadi sebaik-baiknya tindakan kita adalah yang dipergunakan saat siswa melanggar adalah konsekuensi. Next, Pak. Ada satu lagi yang namanya dihukum oleh penghargaan. Sebuah penghargaan ataupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sebetulnya adalah sebuah penghargaan. Jadi penghargaan itu dianggap suatu hukuman, Bapak Ibu, apunten. Dia memiliki dampak jelek baik jangka panjang maupun jangka pendek. Seperti dia akan ketergantungan, kemudian dia akan menimbulkan kekecewaan saat tidak mendapatkan penghargaan, dia akan manja, dia akan kurang tangguh, dia akan dipuji banyak orang, sementara teman yang tidak mendapatkannya akan merasa kecil hati atau merasa iri. Next, Pak. Yang mendapatkan ranking di luar 10 besar tentunya akan merasa yang paling dihukum. Karena itu pemerintah sejak kurikulum berlaku di 2013 sampai sekarang tidak lagi mencantumkan peringkat. Karena selain ada nilai religius dan sosial yang tidak bisa kita objektifkan, diantaranya itu ini, bahwa penghargaan adalah bagian daripada menghukum atau bagian daripada hukuman. Dan itu penghargaan bukanlah motivasi dari dalam diri, tapi dari luar. Sedangkan yang kita harapkan adalah motivasi yang intrinsik, yang muncul dari dalam diri. Anak SD ketika dia mulai masuk, dia baru mengenal huruf, Bapak Ibu, kemudian dia mulai mengeja persuku kata menjadi satu kata, kemudian mengeja menjadi sebuah satu kalimat, itu adalah sebuah penghargaan. Dengan anak dari tidak bisa membaca menjadi membaca, itu adalah sebuah prestasi dan itu adalah penghargaan tersendiri buat dia. Next, Pak. Selain yang tadi juga ada salah satu budaya positif lainnya, yaitu posisi kontrol. Di mana dalam posisi kontrol ini guru memiliki 5 posisi perannya. Yang pertama, dia adalah sebagai guru penghukum. Ya Pak, next, ini nggak ada. Semuanya dimunculkan Pak. Iya betul, di PMM ini kita sudah bertemu Bapak Ibu 5 posisi kontrol guru. Yang pertama ada yang namanya guru penghukum, di mana di sini guru itu menghukum siswa bisa secara fisik maupun verbal. Biasanya dia kalau berkata, patuhi perkataan saya, atau awas ya. Nah itu kategorinya guru penghukum. Kemudian ada lagi posisi guru sebagai pembuat rasa salah. Dalam hal ini Bapak Ibu guru biasanya lemah lembut. Dia mengutarakan dalam bentuk keheningan yang membuat sang murid sebetulnya tidak nyaman dan merasa bersalah.
biasanya ada diawali dengan kalimat ibu kecewa ya sama kamu. Nah, dari sana udah terlihat si anak merasa disalahkan. Jadi posisinya guru sebagai pembuat rasa bersalah ke anak. Kemudian berapa kali Bapak bilang? Nah, di sana terkesan berapa kali? Berarti sudah beberapa kali guru mengucapkan ke anak tapi masih salah. Kemudian sang guru mengutarakan itu, si anak diponis bahwa anak tersebut pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga ada posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, kalau ini aman, Bapak Ibu tidak menyakiti murid, tapi dia tetap bisa mengontrol secara persuasif ke anak. Misalkan, ayolah nak, bantu ibu, kita bersama-sama mengerjakan kebersihan kelas atau apa. Misalkan, masa kamu tidak mau? Ingatkan ibu pernah memberitahu atau apa, itu posisi guru teman. Ini di posisi aman. Kemudian yang keempat ada posisi guru sebagai kontrol pemantau. Kalau di sini guru mengawasi dan bertanggung jawab atas perilaku yang diawasi pada konsekuensi anak tersebut. Biasanya menanyakan apa peraturannya, kamu tahu nggak? Itu seperti pemantau. Dan yang terakhir kelima adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Kalau di sini guru berbuat sesuatu bersama murid. Jadi guru mempersilahkan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, menyelesaikan masalah yang dihadapi. Misalkan apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Itu untuk posisi manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, jelas yang sangat disarankan adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Keuntungannya manajer ini selain dia di posisi manajer, juga dia bisa menjadi posisi teman. Jadi posisi kontrol teman dan pemantau itu ada juga di manajer. Tapi setidaknya Bapak Ibu kita di posisi teman juga sudah aman. Tapi yang lebih idealnya itu di posisi manajer. Sedangkan untuk guru penghukum dan pembuat rasa bersalah itu mungkin tidak disarankan. Ya next Pak. Ya ini tadi contoh-contohnya pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali sama kamu. Kamu tidak pernah. Itu maksudnya ke dalam posisi kontrol. Next Pak. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Next Pak. Tadi dikatakan bahwa ketika anak melakukan suatu pelanggaran, ada 3 yang bisa kita lakukan. Yang pertama hukuman yang tidak disarankan, kemudian konsekuensi, dan yang terakhir adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini lebih ke dialog, ke percakapan antara guru dengan sang murid. Restitusi ini merupakan proses kolaborasi mengajarkan murid supaya dia menemukan solusi masalah mereka sendiri dan membantu mereka berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi diinginkan. Dalam hal ini tujuan yang mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi ada ciri-cirinya, seperti restitusi itu sebuah tawaran, bukan paksaan. Dia menuntun melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter, restitusi itu fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ada 3 langkah, next Pak, dalam pelaksanaan kegiatan restitusi yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Ada yang namanya langkah pertama itu menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di langkah menstabilkan identitas, diantaranya Pak, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi ini lebih ke persuasif, lebih ke obrolan santai mungkin. Jadi si anak juga dibawa dalam keadaan tenang. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah, nah kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi obrolan-obrolannya itu lebih persuasif, lebih dekat si anak, sehingga si anak tidak merasa tertekan atau bagaimana dan sebagainya. Setelah dilakukan, menstabilkan dulu identitas dia dengan kita memberikan kalimat-kalimat seperti ini, baru kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu yang kedua Pak, validasi kebutuhan. Baru kita bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kesalahan tersebut. Misalkan apa yang penting bagi kamu, misalkan apakah ada cara lain yang bisa dilakukan. Ini kita memvalidasi dulu kebutuhan yang akan akhirnya nanti kita solusinya nampak atau muncul. Dan di langkah yang ketiga terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas.
Baru kita bertanya, kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan, atau nilai apa yang kita percaya di kelas. Masih ingat nggak kesepakatan kita di kelas? Nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati? Kemudian bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan pada hari ini yang telah dibuat. Itu 3 langkah segitiga restitusi. Mungkin mengingatkan kembali, saya yakin Bapak Ibu sudah sebelumnya melaksanakan, hanya kita berbagi share saja. Sini ada contoh video Pak, segitiga restitusi. Saya menggunakan skenario segitiga restitusi dengan permasalahan ada satu anak, dia ke sekolah tidak memakai seragam sekolah. Dengan alasan dia pergi ke rumah neneknya, tiba-tiba neneknya sakit, kena diare, dan tidak bisa ditinggalkan, harus ditungguin sama siswa tersebut beserta mamahnya. Sehingga tidak pulang dulu ke rumah. Pas paginya mau ke sekolah atau ke rumah dulu mengambil baju, takut tidak terkejar, akhirnya langsung ke sekolah demi mengejar ketepatan hadir tepat waktu. Coba Pak videonya Pak. Mungkin ini lebih ke guru BK mungkin Bu ya, tapi karena kita guru itu sebagai pemimpin pembelajar, jadi kita semua sebetulnya menjadi BK juga sebetulnya. Hanya mungkin ada yang lebih khusus di bidangnya, tapi kita dituntut untuk itu. Dilakukan kemarin percobaan siaran ke anak yang datang sekolah tidak memakai seragam. Kemudian ada anak lagi dia tidak mengerjakan PR, tapi ketika disuruh depan dia mau di papan tulis. Jadi langkah yang dipakai adalah tadi 3 langkah tadi. Dan selanjutnya memvalidasi dan itu sebagai timeline saja. Sebenarnya kalau video fullnya ada percakapannya untuk sebagai bahan laporan. Kalau saya di sini durasinya lama. Next Pak. Next lagi. Iya, Bapak Ibu paling itu Ibu Kepala, kemudian Ibu Rina dan teman-teman semuanya, beberapa yang bisa kami sampaikan mengenai budaya positif. Itu ada tadi restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan posisi kontrol kita sebagai guru. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Pak Doda ya. Sedikit saja ya. Ya tadi kalau kita kembali ke apa yang kita lakukan sehari-hari ya, pengalaman. Tadi kadang-kadang kita lupa dari maksud bentuk itu gitu. Tapi yang terjadi seperti tadi, kita berada di posisi menghukum gitu ya. Atau membuat anak merasa bersalah seperti memojokkan dengan tidak langsung gitu ya. Nah itu yang saya yakin kita semua tidak bermaksud begitu, tapi kadang-kadang itu terjadi. Kantenan upami gemes mah karena terus berulang-ulang misalnya kesalahan yang sama ya, jangan berulang-ulang. Nah jangan baheula, berbagi pengalaman jangan baheula ya. Ya kadang-kadang kesal ketika anak laki-laki ini terutama ya, rambutnya panjang, sok kapayunkeun gitu, ponina dikadiekeun. Ketika sudah melebihi alis, saya biasanya menyarankan untuk dipotong ya. Kemudian ditanya kan, mau kapan potong rambut? Besok. Ditinggal anjingna teu acan keneh.
Itu teh di Selasa ke hari Rabu ya. Nggak ada uang. Udah aja sama ibu dikasih. Ah enggak, besok mah mau bu, bener. Ternyata sampai hari Jumat pun tidak. Gergeten tas. Ya potong gitu. Iya seperti itu. Maning dipitakan, maning dipotongnya lira. Iya ibu udah mau. Oke lah, kita memberi kepercayaan. Dan ternyata hari Senin pun belum. Kesal kan? Akhirnya teh dipotong sekali tapi udah sampai dipitakan sih. Tapi pernah saya punya rekan, bapak-bapak ya, laki-laki yang mungkin tadi ya rasa apa sih, bukan toleransi sebetulnya, kesabarannya mungkin memang jengkel, itu kan sudah lebih dari seminggu dipitakan. Jadi memang diambil sejumput ya, kemudian dipotong ya, kasihan ke anak. Itu akan menjadi lebih baik ketika memang tos potong sadayana hadugul gitu ya. Yang penting berpola lah aya model gitu ya. Kan kalau pitak patu aya model pitak ya. Ya ayeuna dipitakan di dia ya di tapi nusanesna kan nah, seperti itu. Jadi sekali lagi tadi di awal saya sampaikan apa yang menjadi bahan sharing Pak Doda itu lebih ke mengingatkan kita kembali. Dan betul kadang-kadang lupa, padahal mah ya terus seperti tadi ibu kecewa kan kamu teh sebetulnya, dan ketika sudah terlepas apa yang kita ucapkan itu terbiasa dihapus ya, anak bisa terus ingat. Makanya tadi saya bilang itu berdampak ya. Jadi ya kita sama-sama belajar lagi dari sekarang ya. Atur nuhun Pak Doda. Ya, tunhun Ibu Kepala Sekolah, luar biasa Pak Doda. Ya, Bapak dan Ibu, ini baru dua bulan perjalanan Pak Doda. Ada bulan-bulan berikutnya, Pak Doda harus mengikuti kegiatan lagi, menyelesaikan 2 modul yang harus Pak Doda selesaikan. Salah satunya Juli, oke. Salah satunya adalah pembelajaran yang berdampak pada murid, dan satu lagi modul yang ketiga adalah pemimpin pembelajar untuk pengembangan sekolah. Nah, nanti pada modul-modul berikutnya tentunya Pak Doda juga nanti ada kuesioner umpan balik dari rekan-rekan guru dan juga Ibu Kepala yang nanti tentunya menjadi tugas Pak Doda juga ya. Pak Doda harus memberikan kuesioner umpan balik dari teman-teman kepada Pak Doda. Kemudian juga mungkin nanti ada teman yang menjadi teman sharing itu nanti pada modul coaching Pak Doda. Pada modul coaching nanti Pak Doda juga akan ngobrol dengan teman-teman seperti itu. Nanti jadi mohon bantuannya teman-teman. Insya Allah Pak Doda bisa, teman-teman juga yang lain yang sedang mengikuti CGP angkatan ke-8 juga akan bisa. Begitu gitu Bu. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, tidak ada salahnya untuk membuat kesepakatan ya, beberapa kesepakatan dengan siswa. Artinya untuk beberapa situasi. Iya kan meditan kalimat ya. Artinya belum terlambat lah. Ketika nanti hari Senin rekan-rekan masuk ke kelas, coba buat seperti itu. Itu tidak hanya wali kelas dengan siswa yang diwali kelas, tapi juga guru mata pelajaran ya dengan kelas-kelas yang diajarnya. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, terima kasih Bu Rina, terima kasih juga Pak Doda. Mudah-mudahan kita doakan Pak Doda diberi kelancaran dan diberi kemudahan sampai akhir nanti lulus di bulan Juli ya. Kita juga mau ucapkan selamat buat Bu Rina yang sudah lulus juga. Mudah-mudahan nanti calon kepala sekolah dari SMP 14 Ibu Rina yang akan maju. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir di siang hari ini. Sebelum saya akhiri dengan kata terakhir, tidak ada salahnya kalau kita berdoa dulu kepada yang dipimpin oleh Pak Ustadz Nandang. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mangga Pak Ustadz.
Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum diakhiri kita bersama-sama meminta kepada Allah, wabil khusus untuk Pak Doda, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran, dan umumnya untuk kita semua, semoga kita bisa menyelesaikan tugas dengan baik dan lancar. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lizalalika wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamis sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha saghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da maut. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Danang yang telah memimpin doa kita di siang hari ini. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fikri, kelas 8I. Perasaan saya setelah melakukan kegiatan praktik restitusi, tadi saya merasa lega karena Bapak Doda tidak memarahi saya karena kesalahan saya, malah memberikan nasihat mengenai pentingnya disiplin di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gama Hendrianto, guru SMP 14 Seni Budaya, akan memberikan testimoni terkait pembebasan budaya positif dari program guru penggerak yang dilaksanakan pada hari Jumat 13 Januari 2023 oleh Bapak Doda Sukrisna SPD. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyampaikan pembelajaran dari inti konsep modul gaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul gaya positif. Materi yang disampaikan oleh Bapak Doda Sukrisna yaitu keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Keyakinan kelas memiliki peran penting sebagai landasan dan arah tujuan kelas yang menjadi acuan dalam memecahkan permasalahan di dalam kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, terdapat nilai-nilai kebajikan. Siswa diharapkan memiliki motivasi diri dan diri siswa untuk mengikuti serangkaian peraturan kelas. Yang kedua, yaitu posisi kontrol. Terdapat 5 posisi kontrol yang biasa dilakukan oleh seorang guru dalam upaya pendampingan terhadap murid, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pemberi rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Tujuan akhir dari kelima posisi kontrol adalah sebagai manajer. Guru sebagai mentor berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid-muridnya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya agar dapat menemukan solusi permasalahan agar menjadi sosok yang mandiri, bertanggung jawab untuk mencari solusi, menyelesaikan permasalahan sehingga tercipta hubungan yang positif. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah cara proses menciptakan kondisi untuk murid supaya dapat memperbaiki kesalahan mereka dan akhirnya mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah segitiga restitusi ini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Demikian testimoni dari saya Gama Hendrianto, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.